welcome back to my channel dengan aku Pebi. So, sesuai judulnya, hari ini aku akan beli semua makanan di supermarket Itali. Tunggu, ada yang ketinggalan. Oke, aku bakal susun dulu. So, ini dia guys. Banyak banget ya. Ini total aku habisin sejutaan. So, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke guys, ini dia yang pertama. Kalian tidak akan bisa menemukan ini di Indonesia, cile. Karena ini emang aku beli dari Itali. Beberapa tahun lalu aku pernah ke Itali guys. Ini fotonya. Jadi salah satu ikon Itali selain Menara Pisa yang terkenal di sana tuh namanya ini guys, Fontana Trevi. Jadi ini gambarnya guys. Aku kebetulan ada fotonya di sini juga. Dan ya, ini satu-satunya oleh-oleh dari Italia yang tersisa ya. Karena beberapa tahun lalu aku belum bikin konten belanja-belanja supermarket ini. Jadi aku nggak pernah review guys. Ini juga sebenarnya tersisa dikit di dalamnya. Tara, sebenarnya ini full coklat gitu, tapi ini udah sisa sedikit. Tapi ya udahlah ya. Ini coklatnya tuh ada berbagai rasa tuh, ada 3 warna gitu. Jujur, ini aku lupa ya harga belinya berapa. Tapi ini emang belinya di supermarket gitu guys. Ini dia. Coklat. Ada garing-garingnya karena di dalamnya tuh ada crispy bulat gitu guys. Jadi kalau kita makan tuh selain coklat yang lumer, ada tekstur garing-garingnya, enak banget. Yummy. Jujur, aku takut ini udah expired, tapi ini nggak ada tanggal expirednya sama sekali. Jadi ya udah, masih enak banget sih. Ini rasa apa ya? Yang ini milk chocolate. Lebih enak yang ini sih. Tetap masih ada bulatan crunchy-crunchy-nya gitu. Nggak kelihatan sih, tapi kerasa banget. Jadi coklat ini tuh sebenarnya ada banyak gambar guys. Ada yang gambar Menara Pisa juga. Aku beli beberapa gambar yang berbeda-beda. Kemarin tuh buat oleh-oleh semua. Sisa satu doang. Ini yang apa ya? Ada isian white coklatnya di dalam. Jangan dijauh, lebih enak. Karena ini enak, boxnya juga cakep. Terus ini emang sentimental banget karena aku beli langsung di Italinya. Aku rate ini di 10/10 sih. Berikutnya guys, ini aku penasaran banget sama chipsnya. Nah, yang aku review sekarang dan berikutnya ini kalian bisa temuin ya, ada di supermarket di Indonesia. Namanya San Carlo La Vita e Buona. Ini ada gambar bendera Italinya. Harganya 52.000. Menurut aku cukup oke. Selain dia produk impor, dia gede banget juga. Dan lihat deh, lucu banget, ada gambar Colosseumnya. Itali banget sih. Sumpah, isinya nggak nyampe setengah sih. Cuma segini guys tuh. Jadi dia tuh lumayan mirip sama rasa Lay's, cuma dia tuh kayak cuma pakai garam doang. Jadi nggak ada rasa-rasa lain selain rasa asin. Memang yang aku beli ini tuh yang tipe klasik guys. Jadi dia tuh ada rasa yang lainnya, warna lain gitu bungkusannya. Aku merasa makan ini tuh kayak makan healthy food gitu, karena literally keripik kentang pakai garam doang. Gak ada terasa micin-micin lainnya. Tapi enak sih, garing banget, nggak keras sama sekali. Basic banget sih. Aku bakal rate ini di 7/10. Berikutnya guys, jadi ini tuh pastry tapi dalam kemasan snack gitu. Unik banget sih, karena biasanya kalau kita beli pastry pasti di patisserie gitu kan. Ini dalam kemasan snack. Harganya 50.000. Masih dibungkus lagi. Isinya 5 guys, berarti satu piece gini 10.000. Aduh, hancur. Tapi ini lumayan gede sih. Coba ya. Lembut banget sumpah, gimana nggak hancur. Begitu gigit tuh kayak melt gitu guys. Guys, jadi dalamnya tuh ada krimnya gitu. Juga di luarnya ada taburan gula-gulanya. Makan ini berantakan banget sih. Enak sih, dan termasuk murah lah untuk barang impor. Aku bakal rate ini di 8/10. Guys,
waktunya ngebir. Disclaimer, ini untuk 21 plus plus. Jadi waktu aku ke Italia itu lagi winter ya guys, cuacanya dingin banget dan kita banyak cobain bir dan wine juga. Dan waktu itu kita juga beli banyak wine dari Italia. Oke, sebenarnya aku nggak terlalu tipe yang ngebir banget, tapi penasaran, kita pengen cobain. Suamiku pernah coba sih ini pas di Italia, merek exactly sama seperti ini, tapi aku kayaknya nggak pernah coba deh waktu di sana. Harganya 50.000 kalau di sini. Merek Peroni. Seperti bir pada umumnya. Lumayan mirip bir di Indonesia juga sih, gak terlalu berbeda ya. Cuman aku ngerasa ini kayak lebih light aja gitu, lebih ringan. Lumayan manis juga, nggak yang terlalu pahit. Enak sih, aku bakarin ini di 8/10. By the way, untuk wine-nya aku bakal minum bareng pasta. Jadi ini aku beli pasta yang harus aku masak sendiri, plus ini ada sausnya. Jadi ini aku beli merek Borges. Pastanya ini aku beli yang tipe farfalle, bentuknya kayak pita gitu. Lucu banget. Sumpah, kayak bukan makanan, kayak dekorasi. Jadi ini aku beli harganya sebungkus, gede banget sih ini, 40.000. Kalau untuk pasta itu banyak tipe ya guys. Yang lurus-lurus yang biasa kita tahu itu namanya spaghetti. Terus kalau yang kayak ulir-ulir gitu namanya fusilli. Dan ini dia, semuanya kalian bisa baca sendiri. Dan untuk sausnya ini aku pilih saus tomat, harganya 30.000. Oke, aku akan coba masak dulu. Semoga berhasil, semoga enak. Guys, sudah mateng. Wow, ini guys looking good. Tapi aku jujur nggak tahu nih cara masaknya bener atau enggak. Dan ini harusnya pakai sendok atau garpu. Tapi ini wangi sih. Sebenarnya lebih enak tuh kalau pakai daging ya, pakai daging ayam, pakai daging sapi atau bacon. Tapi ini karena ya aku punya bahan seadanya dan aku juga penasaran sih, pengen cobain rasa sausnya aja gimana sih. Ini ya. Yummy. Padahal ini cuma saus tomat, tapi aku emang berasa nih tuh kayak ada daging-dagingnya gitu dari sausnya ya, kayak aroma daging itu ada sedikit ya. Tinggal kematangan pastanya pas banget loh. Yummy. Apalagi kalau ditambah keju, taruh keju di atasnya, mantul. Aku bakal rate ini di 8/10. Ya guys, tadi aku bilang kita harus makan pasta pakai wine. Lupa. By the way, ini harganya 200.000. Cukup murah sih menurut aku untuk barang import ya. Yah, aku nggak bawa gelas wine. Padahal aku udah mau ala-ala fine dining nih. Minum wine plus makan pasta gitu. Guys, butuh tenaga. Oke guys, sudah berhasil terbuka setelah melibatkan 1.000 orang. Kita coba ya. Ini, aduh, gelasnya nggak gelas wine banget. Suaranya satisfying banget guys. Coba ya, dikit aja ya. Sebenarnya enaknya sambil makan steak ya. Ngebayangin nih lagi di restoran lagi makan steak gitu. Nggak yang terlalu manis sih, lebih ke asam. Padahal aku tuh lebih suka yang manis. Aku tuh emang bukan yang bisa minum alkohol yang banyak gitu ya. Tapi aku pernah beli yang di Italia, itu enak banget, manis banget. Aku udah lupa sih merek apa. Berikutnya ini guys, kalau kalian ke supermarket sebenarnya udah sering lihat merek ini ya, Locker. Jadi ini tuh kayak Tango tapi versi Italia dan harganya ini lumayan guys, 58.000 untuk wafer. Ini punya banyak rasa, tapi ini aku beli rasa yang klasik. Tuh guys, tipis kecil, isinya banyak. Yummy. Emang beda sih sama yang di Indonesia guys. Dari segi coklatnya kerasa banget kayak coklat mahal gitu. Terus wafernya soft banget, soft tapi masih ada crunchy-nya gitu. Ngerti gak sih? Enak banget sih. Yummy. Aku bakal ini di 10/10. By the way guys, aku sampai lupa, aku punya jus tomat. Jadi Italia itu terkenal banget sama tomat-tomat guys. Makanya banyak bahan makanan yang menggunakan tomat. Kayak tadi pasta tomat. Terus mereka juga sering makan tomat langsung buahnya gitu, dimakan dengan keju. Dan ini
jus tomat. Mari kita coba. By the way, ini harganya 50.000. Wow guys, ini warnanya bener-bener mirip pasta tomat yang tadi, cuma bedanya dia lebih cair gitu karena dia jus ya. Aromanya juga mirip aroma pasta tomat yang tadi. Berasa minum pasta tomat. Mari kita coba. Jujur emang dalam hidup aku nggak pernah sih minum jus tomat yang pure tomat banget. Ini tuh kayak bener-bener minum pasta tadi, cuma kayak dicampur lebih banyak air aja. Gak bisa sih, aku gak bisa minum ini guys. Aduh, enaknya diapain ya ini jus tomat? Kalau kalian penasaran, kalian ambil aja saus tomat yang ada di rumah kalian. Kalian taruh di gelas, kalian campur air, kalian aduk, kalian minum. Mirip banget guys, sumpah gak bisa. Aku bakal rate ini di 1/10. Lanjut guys, ini tuh aku punya biskuit gitu. Harganya 50.000, tapi emang gede ya. Coba buka. Jadi ini tuh literally biskuit pakai madu dan susu gitu ingredientsnya. Mari kita coba. Harusnya manis, milky gitu ya. Bentuknya sangat simple, cuma garis-garis doang. Dia tuh bukan tipe yang lembut banget gitu. Teksturnya lumayan keras kayak regal guys. Kalau kalian makan regal kan dia agak lumayan keras ya. Wangi susunya oke lah, manis karena dia mau pakai madu ya. Nah, aku lihat sih dari gambarnya tuh bakal diminum pakai kopi guys. Jadi Italia juga terkenal dengan kopi ya, terutama cappuccino. Tapi sekarang aku punya kopi ini. Walaupun ini bukan cappuccino, ini adalah salah satu merek kopi Italia yang paling terkenal di Indonesia terutama ya. Aili. Gak tahu sebutannya, tapi harganya 300.000. Aku tiap hari minum kopi sih. Ya bisa dibilang pecinta kopi, tapi bukan kopi yang kopi hitam ya. Aku tuh minumnya kayak caramel macchiato, cappuccino, latte, pokoknya yang pakai susu guys. Tapi penasaran juga sama yang ini. Kita coba seduh ya. Waduh, shock banget. Kenapa banyak banget anginnya? Wow, wangi sih guys. Jadi ini tuh 100% Arabica. Tuh, 2 air panas. Ini aku seduhnya bener-bener otentik ya. Kopinya aja, tanpa gula juga, tanpa susu, tanpa apapun. Oke guys, mari kita cobain. Wow, untuk sebagai orang yang nggak minum americano, ini enak banget, boy. Sebenarnya sih untuk aroma ya dia tuh nggak yang terlalu kayak semerbak banget. Enak sih. Auto melek sih aku. Dia tuh bukan tipe kopi yang asem. Dia lumayan manis gitu ya flavornya. Tapi ini enak banget celumin ke kopi. 300.000 worth it sih, karena emang enak. Aku bakarin ini di 9/10. Oke guys, ini item-item terakhir. Yang pertama ada Nutella. Kalian udah tau lah ya, Nutella di Indonesia juga udah banyak banget orang yang jualan crepes pakai Nutella, jualan roti panggang pakai Nutella, pisang goreng pakai Nutella. Nah, ini tuh ada yang namanya Nutella Be Ready. Jadi ini tuh wafer yang dalamnya ada isian Nutellanya. Harganya 10.000. Yah, patah. Harusnya begini guys tuh. Yummy. Isian Nutellanya banyak banget guys tuh. Wow. Menurut aku ini enak sih. Harga 10.000 masih oke lah. Soalnya isian Nutellanya juga banyak dan emang Nutella kan harganya juga lumayan ya. Aku bakal rate ini di 10/10. Yang terakhir, ini aku taruh di terakhir karena aku nggak yakin ini bisa dimakan begitu saja ataukah kita harus membuat tiramisu pakai ini. Soalnya ini tuh ada tulisannya try our recipe. Cobain resep kita. Apakah ini aku harus membuat tiramisu? Jadi ini tuh lady fingers yang biasanya menjadi salah satu bahan untuk membuat tiramisu. Tapi aku lihat kayaknya mungkin bisa dimakan langsung juga soalnya guys. Jadi ini tuh ada taburan gula-gulanya gitu. Kayak biskuit pakai gula nggak sih? Kita cobain ya. Ini ringan banget sih, kayak gabus guys. Sumpah rasanya mirip telur gabus karena emang ini basically bahannya telur. Ini yang enak pakai kopi.
Wow. Jadi kalau misalnya mau buat tiramisu pakai ini tuh tinggal ditambahin kayak krimnya, bubuk tiramisu gitu. Ya, tapi kita tidak akan membuatnya hari ini. Harganya 50.000, isinya 2 pack begini guys. Aku bakaran ini di 9/10. Oke guys, segitu aja videoku hari ini. Cobain semua makanan di supermarket Itali. Yang aku paling rekomen yang pertama, kopi. Bagi pecinta kopi, wajib cobain si merek ini karena ini salah satu merek yang terkenal banget di Itali. Ili. Berikutnya, Locker. Kalau kalian suka wafer coklat gitu, kalian bisa cobain Locker ini karena rasanya tuh kayak lebih high class, lebih berkualitas gitu. Kayak levelnya beda sih emang. Berikutnya, kalau kalian pecinta bir bagi 21+, boleh nih cobain bir merek Peroni. Di Italia sendiri juga ini emang cukup terkenal ya. Berikutnya, pastry yang ini juga unik sih. Untuk snack gitu ya, dalamnya ada isian keringnya gitu, enak banget. Dan yang terakhir banget itu yang Nutella di ready. Selebihnya ya, so-so aja lah ya. Oke guys, segitu aja video aku hari ini. Cobain semua makanan di supermarket Itali. Please komen di bawah, next aku harus cobain apa lagi ya. And I'll see you on my next video. Bye for now. Iya. Waduh, shock banget. Kenapa banyak banget anginnya?